akhirnya Makromo Digin atau Makromo Sumito memberikan nama resmi kepada desa ini, yaitu Desa Tambak Asri. Nama ini masih digunakan hingga sekarang meskipun ada beberapa perubahan administratif di kemudian hari. Makromo Digin atau Makromo Sumito adalah seorang tokoh lama yang berasal dari Mataram dengan silsilah yang terhubung langsung ke Pangeran Sumbernyowo, seorang figur penting dalam sejarah kerajaan di Jawa. Beliau dikenal sebagai pemimpin spiritual yang kuat yang membawa ajaran Islam ke daerah ini. Setelah wafat, beliau dimakamkan di sebuah punden yang terletak di desa ini. Punden tersebut menjadi tempat ziarah yang sakral, dan untuk menghormatinya dibuat tangga masuk yang terdiri dari 18 dan 21 anak tangga. Angka-angka ini memiliki makna simbolis mungkin terkait dengan tahun-tahun penting dalam sejarah desa. Inilah yang menjadi dasar berdirinya Desa Tambak Asri pada tahun 1921 sebagai penghormatan kepada perjuangan dan kepemimpinan Makromo Digin. Seiring waktu, desa ini berkembang dan terbagi menjadi beberapa dusun. Ada 3 dusun utama, yaitu Dusun Tambak Asri, Dusun Sidomulyo, dan Dusun Sumberkembang. Pada awalnya, Desa Tambak Asri merupakan satu kesatuan, tetapi kemudian mengalami pemekaran. Salah satu bagiannya pecah menjadi Desa Sidoasri. Di Desa Sidoasri ini terdapat dusun yang masih bernama Tambak Asri, sementara di desa asli ada Dusun Sidomulyo dan Dusun Sumberkembang. Pembagian ini terjadi secara bertahap seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan administrasi. Nama Makromo Digin atau Makromo Sumito sendiri memiliki 2 variasi. Nama aslinya adalah Makromo Sumito, tetapi karena beliau memiliki anak nama bernama Digin, maka nama itu sering disingkatkan sebagai Kromo Digin. Nah, dengan begitu ini menunjukkan bagaimana nama-nama dalam tradisi Jawa seringkali berkembang berdasarkan hubungan keluarga. Salah satu kisah menarik yang berkaitan dengan Makromo Digin adalah cerita tentang seorang santri yang mondok di Pulau Madura. Santri tersebut diperintahkan oleh kiainya untuk berziarah ke makam Mbah Sodikin atau Syekh Sodikin yang terletak di Sidomulyo. Dalam perjalanan ziarahnya, santri ini tiba di Sidomulyo dan menemukan jejak sejarah Makromo Digin. Menurut narasi, sejarah kedatangan Makromo Digin ke Sidomulyo sebenarnya adalah bagian dari pelarian. Pada masa itu, sekitar tahun 1918, Belanda sedang melakukan penjajahan dan memaksa penduduk untuk masuk ke agama non-muslim. Makromo Digin yang merupakan ulama besar dipanggil ke desa yang sekarang dikenal sebagai Sidoasri. Di sana, Belanda menduduki daerah tersebut dan berusaha memaksakan untuk meninggalkan Islam. Karena tidak mau tunduk, Makromo Digin memilih untuk lari ke dusun Sidomulyo. Pelarian ini menunjukkan keteguhan imannya dan perjuangannya untuk mempertahankan agama Islam di tengah tekanan kolonial. Kisah ini diperkuat oleh keterangan dari santri tersebut yang menjelaskan bahwa Makromo Digin adalah ulama besar atau bahkan syekh di kalangan masyarakat. Karena pengaruhnya yang kuat, mayoritas penduduk desa Tambak Asri tetap memeluk agama Islam. Perjuangan pribadi Mbah Kromo Digin ini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, dan itulah yang membuat desa ini dikenal sebagai desa yang religius. Terjadi ziarah ke makamnya. Tradisi ziarahnya pun terus berlanjut sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan spiritualnya. Selain aspek sejarah, Desa Tambak Asri juga memiliki tradisi budaya yang unik. Setiap tanggal 1 Suro, menurut kalender Jawa, diadakan secara haul atau selamatan untuk Makromo Digin. Acara ini telah berjalan selama bertahun-tahun, dimulai dari lingkungan sekitar Punden saja. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 3-4 tahun, acara ini telah diorganisir lebih formal. Ada pengurus khusus yang disebut Jamaah Taman yang diketuai oleh Pak Susanto dan Pak Rosi. Mereka adalah penggagas utama hall yang diadakan di Punden Makromo Digin. Acara ini melibatkan doa bersama, pembacaan wirid, dan hidangan selamatan yang dibagikan kepada masyarakat. Ini bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar warga desa. Dalam konteks lebih luas, sejarah Desa Tambak Asri mencerminkan perjalanan panjang masyarakat Jawa dalam menghadapi kolonialisme dan mempertahankan identitas budaya agama. Kedatangan Makromo Digin membawa perubahan signifikan dari lahan hutan yang belum bernama menjadi desa yang terorganisir dengan tradisi yang
pesan heroik pada tokoh Makromodikin yang tidak hanya sebagai ulama tetapi juga pejuang kemerdekaan spiritual. Tradisi haul setiap satu suro juga menjadi bukti bagaimana warisan leluhur dijaga. Acara ini tidak hanya tentang doa tetapi juga pendidikan bagi generasi muda tentang nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh sejarah. Pengurus Jamaah Taman dengan kepemimpinan Pak Susanto dan Pak Rosid telah berhasil membuat acara ini lebih inklusif, melibatkan lebih banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Menunjukkan bahwa tradisi ini terus berkembang, tidak statis tetapi adaptif dengan zaman. Secara keseluruhan, Desa Tambak Asri adalah contoh bagaimana sejarah lokal dapat membentuk identitas sebuah komunitas. Dari papan alas pada tahun 1918 hingga penanaman desa pada tahun 1921, dan dari perjuangan melawan penjajah hingga tradisi tahunan, semuanya saling terkait. Makromodikin atau Suito tetap menjadi figur sentral yang makamnya di Punden menjadi simbol ketahanan dan spiritualitas. Masyarakat desa ini terus merayakan warisannya, memastikan bahwa cerita-cerita ini tidak hilang di telan waktu. Dengan demikian, Desa Tambak Asri bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi juga gudang sejarah yang hidup dan bernapas. Sekian sejarah dari saya, sejarah Desa Tambak Asri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk generasi berikutnya, jangan lupa kuliah di Unikama. Nhà em phong mata ka di sma in seng